processo de desenvolvimento, de estímulo, de assimilação do nosso modelo de jogo e ajuda bastante. Calon lawan berat di Piala Dunia U17, pelatih Brasil sendiri sampai angkat topi dan memuji habis-habisan permainan timnas Indonesia U17. Apa yang sebenarnya membuat Garuda Muda begitu menakutkan hingga raksasa Amerika Selatan pun terkejut? Suasana dunia sepak bola internasional mendadak terfokus ke Indonesia usai gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Meski timnas Indonesia U17 gagal meraih trofi juara setelah kalah tipis dari Mali U17 dengan skor 2-1, penampilan Garuda Muda tetap menuai banjir pujian dari berbagai pihak, termasuk dari calon lawan berat mereka di Piala Dunia U17 2025 Qatar, yakni Brasil U17. Pelatih Brasil U17, Dudu Patetucci, menjadi salah satu sosok yang paling vokal memberikan apresiasi. Usai menyaksikan langsung performa Indonesia, ia secara terbuka mengakui bahwa dirinya sangat terkejut dengan perkembangan pesat sepak bola usia muda Indonesia. Menurutnya, apa yang ditampilkan Garuda Muda melawan Mali benar-benar di luar ekspektasi. Bahkan ia menilai Indonesia sudah berada di luar standar permainan tim Asia pada umumnya, baik dari segi taktik, keberanian, maupun disiplin. Dudu Patetucci menyebut, dari sisi permainan, Indonesia sebenarnya lebih pantas memenangkan pertandingan dibanding Mali. Statistik mencatat penguasaan bola Garuda Muda lebih unggul, begitu juga dengan jumlah peluang berbahaya yang diciptakan. Salah satu hal yang paling membuat pelatih Brasil U17 ini terkesan adalah soliditas lini pertahanan Indonesia. Bek-bek muda Garuda Muda dinilainya tampil sangat disiplin, berani melakukan duel fisik, dan mampu mematahkan beberapa peluang emas Mali yang berbahaya. Lebih lanjut, Dudu juga menyinggung strategi yang diterapkan pelatih Nova Arianto. Menurutnya, Nova tidak hanya berani, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi. Umpan-umpan terobosan dan skema serangan balik cepat menjadi senjata yang membuat Mali kesulitan. Hal lain yang tidak luput dari sorotan adalah gol spektakuler Indonesia pada menit ke-36. Gol ini lahir dari lemparan jauh Fabio Ascairawan yang kemudian disambut sundulan keras Fadly Alberto. Menurut Dudu, gol tersebut benar-benar layak disebut kelas dunia. Ia menegaskan bahwa gol seperti itu jarang sekali terlihat di level U17, apalagi berasal dari skema lemparan ke dalam yang dieksekusi seefektif itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki variasi serangan yang tidak bisa diremehkan. Meski memberikan banyak pujian, Dudu Patetucci juga menyinggung hal yang menurutnya kurang fair di laga final tersebut. Ia menyayangkan wasit yang tidak memberikan penalti ketika Raffi Rasik dilanggar keras di kotak terlarang pada menit ke-58. Menurutnya, keputusan itu jelas merugikan Indonesia. Jika penalti diberikan, jalannya pertandingan bisa saja berubah drastis. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa Indonesia sebenarnya pantas minimal bermain imbang melawan Mali. Dudu juga menyoroti bahwa Indonesia tidak tampil dengan kekuatan penuh. 3 pemain diaspora andalan yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U17 Qatar 2025 tidak ikut memperkuat tim di turnamen ini. Fakta tersebut membuat pelatih Brasil U17 semakin kagum. Ia berpendapat, bila skuad Indonesia nanti lengkap di Qatar, mereka akan menjadi lawan yang sangat berbahaya, bahkan berpotensi membuat kejutan besar di ajang Piala Dunia. Sosok yang mendapat sorotan khusus darinya adalah penjaga gawang Dava Algasemi. Kiper muda Indonesia itu dinilai tampil sangat luar biasa, melakukan banyak penyelamatan penting yang membuat skor tidak semakin lebar. Menurut Dudu, Dava adalah salah satu kiper muda terbaik yang pernah ia lihat di level U17. Refleksnya cepat, keputusannya tepat, dan keberaniannya untuk keluar dari gawang patut diacungi jempol. Tidak hanya Brasil yang kagum. Media asal Malaysia, Makan Bola, juga memberikan ulasan positif. Mereka menyebut permainan Indonesia di final jauh lebih matang daripada sekadar level U17, bahkan terlihat seperti tim senior. Makan Bola menyoroti keberanian Nova Arianto menggunakan formasi 3-4-3 yang jarang dipakai di level usia muda. Mereka menyebut strategi tersebut cerdas karena mampu meredam kekuatan fisik Mali sekaligus memberi ruang bagi lini tengah Indonesia untuk berkembang. 3 bek utama Indonesia, yakni Putu Panji, Matthew Baker, dan Fabio Ascairawan, dipuji bak benteng kokoh. Mereka dinilai tampil dengan kedewasaan tinggi, berani dalam duel, dan solid menjaga garis pertahanan di lini tengah. 4 pemain yaitu Nazril Alvaro, Evandra Florasta, Noha Olivier, dan Algazani Duyugandi mendapat apresiasi besar. Mereka disebut bermain seperti sebuah simfoni, saling melengkapi dan membingungkan lawan dengan rotasi posisi yang cair. Bahkan, gelandang kreatif Mali, Ibrahim Diakite, yang biasanya menjadi motor serangan,
dibuat mati kutu karena ruang geraknya selalu ditutup rapat oleh pressing kolektif Indonesia. Ini menjadi bukti kedewasaan taktik Garuda Muda. Lini depan pun mendapat pujian. Berbeda dari kebanyakan penyerang muda yang hanya fokus mencetak gol, striker Indonesia rajin membantu pressing, menutup ruang lawan, bahkan turun membantu bertahan. Hal itu memperlihatkan bahwa mentalitas kolektif tim sangat kuat. Tidak ada pemain yang egois, semua bekerja keras untuk kepentingan tim. Mental seperti ini disebut sebagai fondasi kesuksesan Indonesia ke depan. Di balik performa gemilang tersebut, sosok Nova Arianto menjadi kunci utama. Mantan bek tangguh timnas Indonesia itu berhasil mentransfer pengalaman, kedisiplinan, dan filosofi modern ke dalam diri anak asuhnya. Nova menekankan agar para pemainnya tidak gentar menghadapi lawan yang lebih besar atau lebih kuat secara fisik. Pesannya sederhana, jangan takut, bermainlah dengan percaya diri, dan buktikan bahwa Indonesia juga punya kualitas. Pesan itu terlihat jelas saat Indonesia menghadapi Mali. Meskipun sempat tertinggal 2 gol, para pemain tidak kehilangan semangat. Mereka tetap berusaha menekan, hingga akhirnya berhasil mencetak gol balasan yang membuat laga kembali hidup. Mali memang menang, tetapi publik sepak bola dunia lebih banyak membicarakan keberanian dan kualitas Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Garuda Muda pantas mendapatkan lebih dari sekadar status runner-up. Dengan modal ini, optimisme publik Indonesia meningkat menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kehadiran para pemain diaspora seperti Lucas Lee, Nicholas Indram Josun, dan Mike Rajasa diyakini akan membuat tim ini semakin komplit. Jika dipadukan dengan talenta lokal yang sudah terbukti di Piala Kemerdekaan, Indonesia benar-benar bisa menjadi kuda hitam berbahaya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka bisa melangkah jauh di turnamen dunia nanti. Komentar dari pelatih Brasil U17 menjadi bukti nyata bahwa Garuda Muda kini mendapat pengakuan internasional. Mereka tidak lagi dipandang remeh, melainkan mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Meski gagal mengangkat trofi, Piala Kemerdekaan 2025 akan selalu dikenang sebagai titik balik. Dari sini, Indonesia U17 menunjukkan pada dunia bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi, dan kini, mata dunia tertuju ke Qatar. Akankah Garuda Muda benar-benar membuat kejutan besar di Piala Dunia U17 2025? Semua akan terjawab saat turnamen itu dimulai. Namun satu hal sudah pasti, optimisme dan harapan bangsa kini terbang tinggi.